Ya pemirsa, kini kita ke informasi yang pertama, ada negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran yang mengalami kemajuan. Ya pemirsa, mediator dari Oman mengungkap adanya kemajuan signifikan dalam perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran yang berlangsung di Jenewa, Swiss, di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Oman, Badar Abdul Saidi, menyatakan kedua pihak telah menyelesaikan diskusi intens dan mulai menemukan kerangka komunikasi yang lebih jelas untuk mengurai kebuntuan nuklir. Pembicaraan disebut menghasilkan pertukaran gagasan konstruktif meski sejumlah isu krusial masih belum disepakati. Negosiasi lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat pada tingkat teknis di Wina. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan sebagai isu telah menemukan titik temu, namun perbedaan mendasar terutama terkait pencabutan sanksi masih menjadi hambatan utama. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi tenggat singkat bagi Teheran untuk mencapai kesepakatan disertai peringatan konsekuensi militer jika diplomasi gagal. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan program nuklir negaranya tidak bertujuan militer dan merujuk pada larangan senjata pemusnah massal oleh pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Dan kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ada Rusia yang bombardir Ukraina. Ya, ketegangan di Eropa kembali meningkat setelah Rusia melancarkan serangan gabungan rudal dan juga drone ke sejumlah kota di Ukraina. Rentetan serangan ini mendorong Polandia sebagai anggota NATO menerbangkan jet tempur untuk mengamankan wilayah udaranya. Militer Polandia menyatakan pengerahan dilakukan setelah terdeteksi gelombang serangan besar Rusia dengan sistem pertahanan udara dan radar ditingkatkan ke level kesiapan maksimum. Langkah tersebut bersifat pencegahan khususnya untuk melindungi wilayah yang berdekatan dengan zona terdampak serangan. Beberapa jam kemudian otoritas memastikan operasi siaga diakhiri dan tidak ada pelanggaran wilayah udara nasional. Langkah serupa juga dilakukan Rumania setelah drone terdeteksi mendekati wilayah udaranya di kawasan Danube. Drone tersebut dilaporkan sempat masuk wilayah nasional sebelum kembali keluar tanpa menimbulkan korban. Di Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky menyebut Rusia meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal yang menyasar infrastruktur energi di beberapa wilayah termasuk Kiev dan juga Poltava. Sebagian besar serangan berhasil dicegat, namun sedikitnya 26 orang dilaporkan terluka dan eskalasi ini terjadi di tengah upaya diplomasi yang sebelumnya digelar di Jenewa, di mana ini memicu kekhawatiran konflik dapat meluas mendekati wilayah Aliansi Barat. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ada media asing yang menyoroti anak Riza Khalid yang divonis 15 tahun. Ya, vonis 15 tahun penjara terhadap Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang menarik perhatian media internasional. Putra taipan minyak Riza Khalid itu dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta atas perannya dalam skema yang diduga merugikan negara hingga miliaran dolar. Kantor berita Agence France Presse atau AFP menyebut Kerry sebagai terdakwa paling menonjol dalam skandal besar yang melibatkan perusahaan energi negara Pertamina. Ia dinilai memanipulasi perjanjian sewa serta berkolusi dengan sejumlah eksekutif perusahaan tersebut. Sorotan serupa datang dari The Straits Times yang mengutip laporan Bloomberg. Media tersebut menuliskan penyelidikan dimulai pada 2025 dan melibatkan pemeriksaan ratusan saksi termasuk di luar negeri. Kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Ini mencakup kerugian finansial langsung hingga dampak ekonomi yang lebih luas. Kasus ini juga menyeret nama Riza Khalid sebagai tersangka. Namun ia dilaporkan meninggalkan Indonesia menuju Malaysia dan kini masuk daftar buronan Interpol melalui penerbitan Red Notice. Kerry disebut terkait kepemilikan saham di fasilitas penyimpanan bahan bakar orbital Terminal Merak yang diduga disewakan tanpa kebutuhan mendesak sehingga ini menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ada Arab yang larang impor unggas telur. Kementan RI buka suara. Ya, kebijakan pembatasan impor unggas dan juga telur oleh Saudi Food and Drug Authority di Arab Saudi mendapat respons dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pemerintah menilai langkah tersebut merupakan kebijakan sanitari berbasis kehati-hatian yang lazim dalam perdagangan produk peternakan internasional. Indonesia telah masuk daftar pembatasan sementara sejak 2004 seiring merebaknya kasus avian influenza global.
Kementan menegaskan kebijakan itu bersifat dinamis dan ditinjau berkala oleh otoritas negara tujuan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyatakan, pemerintah menjadikan situasi ini sebagai momentum memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, termasuk biosecurity, surveillance penyakit, serta penerapan zonasi dan kompartemen sesuai standar global. Upaya diplomasi, veteriner, dan juga penguatan hilirisasi terus dilakukan untuk membuka akses pasar. Dan sejauh ini produk unggas segar seperti karkas dan juga telur belum memperoleh persetujuan ekspor ke Saudi. Namun produk olahan ayam yang telah melalui proses pemanasan sesuai standar pengendalian virus telah mendapat persetujuan terbatas. Ekspor olahan ayam pun menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, di mana data perdagangan menunjukkan komoditas unggas bukan penyumbang utama ekspor Indonesia ke Arab Saudi yang lebih didominasi produk energi dan juga kimia. Oleh karena itu, pembatasan ini dinilai tidak berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor nasional secara keseluruhan.